Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas setiap dalam kehidupan kami ini. Tuhan, di saat siang hari ini Bapak akan menjadi setiap aktivitas kami, kelas kami Tuhan. Mari kalau terus diberi kami Bapak yang bisa pelajari menjadi firman kehidupan kami. Bapak, ia menjadi doa kami Tuhan, karena dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Daniel. Oke baik anak-anak, siang ini kita akan belajar satu topik yang menarik, yaitu mengampuni itu tanda kuat atau lemah. Menurut teman-teman, mengampuni itu tanda kuat atau lemah? Kuat ya? Karena mengampuni itu tidak semua orang bisa. Dia butuh pengorbanan. Cenderung orang mengatakan bahwa mengampuni itu lemah. Kenapa demikian? Karena kita cenderung menganggap bahwa mengampuni itu adalah tanda kita menyerah. Ternyata Anda harus tahu bahwa mengampuni itu adalah tanda kekuatan kita. Karena itu butuh pengorbanan. Di mana kita melawan rasa sakit kita tundukkan ego kita untuk mengampuni. Itulah hal yang paling luar biasa. Jadi mengenai topik ini atau tema ini, mengampuni itu bukan kelemahan atau bukan tanda seseorang menyerah, tapi itulah kekuatan yang sebenarnya. Karena tidak semua orang bisa lakukan. Bisa mau ceritakan sedikit berkaitan dengan mengampuni. Ada satu cerita dalam Alkitab di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Masih akan pernah baca perumpamaan ini. Judul perumpamaan ini adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Kurang lebih ceritanya begini kan. Ada seorang punya dua anak. Ada anak sulung dan anak bungsu. Pada suatu hari anak bungsu tersebut meminta haknya, meminta sebagian harta dari ayahnya dan pergi berfoya-foya. Dia jual semua harta yang sudah ayahnya berikan kepada dia dan dia berfoya-foya di luar. Kalau kita zaman sekarang mungkin ibaratnya diskotika, dia berfoya-foya dengan pelacur dan kemudian dia kehabisan harta tersebut dan dia mempekerjakan dirinya kepada seseorang dan seseorang tersebut memberikan pekerjaan sebagai pemelihara atau memberi makan ternak babi. Dan kemudian pada suatu hari anak tersebut merasa lapar dan mau mengisi perutnya dengan makanan. Karena berhubung tidak ada makanan, ia makan makanan babi tersebut yang dibilang tidak pantas. Dan yang paling menarik anak-anak, di ayat yang ke-17 ini yang harus kita refleksi bersama. Ia menyadari bahwa di rumah bapaknya banyak sekali makanan, banyak sekali pelayan-pelayan yang bisa memenuhi semua kebutuhannya. Dan bukan hanya dia menyadari, di ayat 18 dikatakan bahwa ia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Jadi teman-teman, dalam kesadaran kita bukan hanya sampai pada tingkat kesadaran bahwa kita sudah bersalah berdosa, tapi ada tindakan aktif untuk kembali kepada Bapa. Di sini teman-teman, yang paling menarik yang berhubungan dengan topik kita hari ini itu ada di ayat 22. Bagaimana respon ayat tersebut untuk memaafkan kembali anak yang mau dibilang kurang ajar ini, yang tidak taat kepada orang tua ini. Di ayat yang ke-22, tetapi ayat itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bahwa
cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Di sini kita melihat bagaimana belas kasihan yang dimiliki oleh seorang ayah ini yang begitu besar. Jadi anak-anak, dan kemudian singkat cerita datanglah si anak sulung ini. Dia tanya kepada salah satu hamba apa yang terjadi, dan hamba tersebut mengatakan bahwa ayahnya telah menyembelih korban untuk menyambut kembali anak bungsu yang hilang ini yang telah kurang ajar ini. Dan apa respon dari anak sulung tersebut? Dia marah, dia protes kepada bapaknya. Sudah sekian lama bapak saya tinggal dengan bapak, tapi apa yang sudah bapak berikan kepada saya? Bapak tidak pernah memberikan korban, bahkan agar saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman saya. Dan lewat cerita ini anak-anak, coba anak-anak refleksi atau renungkan, kira-kira kesalahan anak ini besar atau tidak, atau sangat fatal atau tidak? Sangat besar ya, sangat fatal. Karena kalau di zaman kita, orang yang sudah minta dia punya hak milik kepada orang tuanya itu seolah-olah dia berharap orang tuanya itu cepat mati supaya dia bisa menguasai semua harta kekayaan orang tuanya. Ini yang menjadi pusat kelas kita mengenai topik ini, teman-teman. Coba teman-teman beri pendapat, apa yang mengejutkan dari sikap Bapak tersebut menurut perumpamaan dari Alkitab tersebut. Apa yang menunjukkan dari sikap Bapak dan tindakan apa yang menunjukkan kasih pengampunan. Coba teman-teman lihat, refleksi atau tinjau kembali hal luar biasa apa yang si Bapak ini lakukan. Bagaimana? Menyambut kembali, terima kembali dia. Inilah intinya. Dan bahwa pesan dari cerita ini bahwa kita diajarkan untuk mengampuni, punya belas kasihan yang besar. Walaupun sekalipun mengampuni itu tidak mudah dilakukan, sakit. Tapi teman-teman anak-anak harus paham bahwa dengan mengampuni, teman-teman bukan terlihat menyerah atau merasa kalah. Tetapi dengan pengampunan anak-anak mengeluarkan atau melepaskan racun yang sudah bertahun-tahun ada dalam hati. Itu kalau menumpuk bahaya. Itu adalah racun yang bisa membunuh bukan hanya rohani anak-anak, tapi jasmani itu demikian. Dan kemudian coba teman-teman beri pendapat, jika teman-teman jadi ayah dalam cerita Alkitab ini, apa yang akan teman-teman lakukan? Anak-anak lakukan jika ada di posisi si bapak ini. Ini loh, apa namanya? Anaknya sudah sangat kurang ajar kepada dia. Dan saat misalnya mau tarik, anak-anak ada di posisi si orang tua si ayah tersebut menghadapi atau meresponi tindakan atau perbuatan anak tersebut. Atau menurut teman-teman itu sulit atau tidak? Atau hal kecil apa yang anak-anak lakukan di saat atau ada di posisi si ayah tersebut? Coba anak-anak berikan pendapat atau sesuai dengan refleksi pribadi, sesuai dengan pengalaman apa yang anak-anak lakukan, hal kecil apa yang anak lakukan jika ada di posisi bapak tersebut, si ayah tersebut. Mungkin tidak terima. Bagi saya tidak terima. Tidak terima ya. Karena terlalu sudah berlebihan kita. Kan Alkitab juga berkata bahwa di 7 pasal itu ada emas. Jelas kalau
Kita sebagai seorang ayah untuk mendisiplinkan anak itu pasti ada namanya kekerasan, mendidik, itu bagi saya. Jadi tidak terima kalau diri A di posisi ayah tersebut, jadi tidak terima. Ya, karena bagi saya sudah keterlaluan. Mungkin ada mau berikan bila sesuai dengan pengalamannya. Kalau ada di posisi anak tersebut, bagaimana respon menghadapi si anak yang kembali dengan sudah mengampun atau meminta ampun kepada ayahnya dan pergi berfair-fair, dan akhirnya kembali kepada ayahnya. Kalau anak ada di posisi orang tua tersebut, apa yang akan lakukan? Ya, malah tidak menerima kembali. Oke, itu tidak apa-apa. Kalau intinya tidak terima, sakit sekali membuat ya. Mungkin ada yang lain, Petra? Belum bisa nafas, tapi terima kembali dia. Mungkin saya jadi terima. Oke, baik saja. Bagaimana? Tapi bagi saya kan akan hal mengampuni kan dari orang kan beda-beda. Ya, Kita susah. Jadi dari Indonesia dari Kristen. Kan mungkin di Kristen bisa mengampuni orang. Contoh saya ada masalah dengan saya bisa mengampuni Kristen. Karena mungkin saya ada masa simpan dendam di Kristen. tapi tidak simpan dendam betul kan sama Mister. Tapi jadi terima kembali dia, mengampuni dia, tapi masih simpan dendam gitu. Maksudnya begini kan? Saya mungkin ilustrasi dari dia, tapi saya masih mempunyai akar kepanjangan itu saya di dalam rumah saya tidak bosan dia saya tidak keterlaluan. Jadi dia menerima kembali. Baik. Jawaban dari anak sangat bagus. Mister mengerti, Mister paham bahwa mengampuni itu tidak mudah. Makanya teman-teman anak-anak berikan jawaban. Ada yang mengampuni dia tapi tidak bisa melupakan kesalahannya. Ada yang bahkan tidak mau terima. Ada yang terima karena Tuhan mengajarkan belas kasihan saling mengampuni. Jadi di akhir dari kelas ini Mister mau sampaikan bahwa anak-anak harus mengerti bahwa mengampuni itu tidak pernah menurunkan derajat kita, bukan tidak menurunkan harga diri kita. Melainkan mengampuni itu menunjukkan bahwa teman-teman lebih daripada orang lain, karena hal tersebut tidak mudah dilakukan. Anak-anak lebih dari kebenaran luar biasa kalau memutuskan untuk mengampuni sekalipun hal demikian tidak pantas, tidak layak untuk diampuni. Tapi mari kita belajar dari
dengan dosa kita. Di akhir dari kelas kita bisa membagi kertas refleksi. Namun anak-anak tulis refleksi atau komitmen, tulis komitmen anak-anak di kelas ini, apa yang anak-anak akan lakukan jika mendapatkan perkataan mereka tindakan perlakuan yang sangat buruk, sangat menyakitkan. Jadi kita mau anak-anak coba tulis komitmen anak-anak di kertas ini. Dilempar ke kertas itu anak-anak tulis komitmen. Komitmen anak-anak jika mendapatkan perlakuan yang sangat buruk, sangat sakit. Jadi kalau sudah selesai boleh tinggalkan teman. Oke baik anak-anak, di atas kertas refleksi itu anak-anak sudah tulis komitmen anak-anak. Jadi bila perlu anak-anak tempel di tembok dekat tempat tidur anak-anak supaya anak boleh diingatkan kembali respon anak-anak menghadapi situasi tersebut, supaya refleksi itu atau komitmen itu